Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'minah Nur Aisyah, NPM 2403050009. Di sini saya akan melakukan uji independen sampel test. Nah, sebelum melakukan uji independen sampel test, harus melakukan uji normalitas dan homogenitas terlebih dahulu. Di sini saya akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Ke variable view, untuk namanya diganti modal dan nilai. Desimalnya 0, 0. Measure-nya diganti nominal dan scale. Kita lanjut ke analyze, describe status, explore. Untuk yang model, pindah ke faktor list, nilai, dependent, plot, normality, continue. Oke. Setelah itu kita ke 2, homogenitas, analyze, compare mean, one-way ANOVA, modal, pindah ke faktor, nilai ke dependent list, pilih option, homogeneity, continue, oke. Setelah itu kita ke yang uji independen test. Compare mean, independent sample test, yang model di grup nilai di test variable. And grup 1 tulis 1, grup 2 pilih 2, continue. Oke. Ini hasilnya. Yang pertama adalah test of normality. Test of normality ini digunakan untuk mengetahui apakah data hasil belajar siswa itu berdistribusi normal ataupun tidak. Karena sampelnya itu di sini hanya 30 dan di mana 30 itu kurang dari 50, maka kita menggunakan yang Shapiro-Wilk. Signifikan pada model pertama menunjukkan 0,812 dan signifikan pada model kedua menunjukkan 0,742. Jadi signifikan antara dua model di sini menunjukkan angka lebih dari 0,05, maka data hasil belajar siswa itu berdistribusi normal. Kemudian yang test of homogeneity. Test of homogeneity ini digunakan untuk mengetahui apakah varians data antar kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu sama ataupun beda. Nah, nilai signifikan pada based on mean
di sini 0,605. Angka tersebut lebih dari 0,05, maka varians dua kelompok adalah homogen. Kemudian pada tabel ANOVA, di sini menunjukkan angka signifikan itu 0,00. Nah, itu kurang dari 0,05. Maka terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kelompok. Kemudian yang independent sample test. Independent sample test ini digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antara model 1 dan 2. Dikarenakan data ini adalah data homogen, maka kita membacanya pada bagian equal variance assessment. Nah, di sini menunjukkan DF angka 58. 58 ini diperoleh dari rumus N plus N2 dikurangi 2 sampel 1, sampel 2 kurangi 2, dan bertemu hasil 58. Kemudian, pada bagian sig 2 diode, di sini menunjukkan nilai kurang dari 0,01. Angka tersebut kurang dari 0,05. Maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Artinya terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antara dua kelompok. Kemudian di sini mean difference-nya 7,900 atau perbedaan rata-rata kelompok. Nah, maka model 1 memiliki rata-rata 7,9 poin lebih tinggi daripada model 2. Kemudian standar error difference-nya di sini atau kesalahan estimasinya menunjukkan angka yang sangat kecil, yaitu 1,711. Jadi semakin kecil nilai, maka semakin sama estimasi perbedaan rata-rata. Kemudian 95% confidence interval of the difference. 95% ini diperoleh karena menggunakan alpha 0,05. Nah, rata-rata selisih berada di antara 4,475 dan 11,325. Karena seluruh interval di sini itu bernilai positif, maka kedua kelompok besar signifikan. Kemudian pada tabel independent sample test, saya di sini menggunakan Cohen. Pada poin estimate menunjukkan nilai 1,192. Nah, nilai tersebut termasuk pada kategori lebih besar dari 1,00, artinya sangat besar. Artinya angka tersebut termasuk pada kategori yang sangat besar. Maka dapat disimpulkan bahwa efek penerapan model PBL terhadap hasil belajar sangatlah besar. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.